ada informasi masyarakat masuk ke Polda Metro ya, dan kemudian ditindaklanjuti oleh salah satu unit ya di Subdit 1 ya. Dan kemudian pada tanggal 15 kemarin hari Selasa di daerah Benda Atas ya, Benda Atas di Cilacap Pasar Minggu Jakarta Selatan itu sekitar jam 18.00 kita mengamankan 3 orang ya. Mengamankan 3 orang yang kita bawa ke Polda Metro. 3 orang itu atas nama AC ya, kemudian ada atas nama VFN ya, dan yang ketiga atas nama AN ya, AN. Jadi 3 orang ini kita lakukan, kita amankan yang tadi kita di Pasar Minggu di rumahnya VFN ya di sana. Kenapa kita amankan? Ya karena kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan ada menggunakan vape ya, cairan vape yang mengandung narkotika golongan 1 ya di situ. Ini di sini. Ini alat yang untuk vape-nya, kemudian isinya di dalam ini, isi di dalam. Ini juga masih yang tersisa ya. Ini di sini. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa kita menemukan 2 botol ini cairan vape ya, dan kemudian juga ada alat hisapnya. Ternyata ini adalah yang ini 2 ini adalah punyaan AC. Punyaan AC ya, punyaan AC yang cairannya ini mengandung narkotika golongan 1, yaitu kalau bahasa kerennya gorila ya, yang ada di sini ya, ini gorila ya. Kemudian yang kedua kita juga ada liquid vape ya, yang warna hijau ini, apa namanya, tempatnya merek Tesla. Ini milik daripada VFN ya, VFN. Dan kemudian cairan yang di dalam ini semua kita lakukan pemeriksaan ke lapor. Ternyata untuk apa namanya, 2 cairan ini dan apa namanya, cairan vape ini mengandung narkotika ini, narkotika jenis 5 fluoro ADB ya, itu orang mengenalnya gorila itu di situ. Sedangkan untuk miliknya VFN ini ya, ternyata tidak mengandung narkotika. Setelah kita lakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik, di situ. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan tes urin juga. Bertiga ini yang kita amankan atas nama AC, VFN dan AN ini adalah negatif, ya negatif. Itu tidak positif, yang negatif tes urinnya. Makanya untuk VFN dengan AN kita kembalikan ke orang tua. Ya. Malam dipulangkan ya si Vicky-nya. Masih ada nanti sore hari ini. Hari ini pulang. Coba hari ini. Gimana Mas Rangga? Gimana? Tuh nyokapnya di sana. Aduh. Sabar. Tante. Tante gimana tante? Tante gimana Tante, dikit tante. Mungkin gimana awal mendengar kabarnya tante? Diamankan tante. Gimana tante komentarnya gimana tante? Tante kan bebas, ngapain harus lari? Dulu ya, ketemu anaknya dulu ya, bentar ya. Kan bebas, kenapa harus lari? Ya. Kan tidak bersalah. Ketemu dulu katanya guys. Imal kirim. Balik lagi. Emang belum balik. Nah, tuh Vicky keluar tuh.
Yuk, ngomong bentar yuk. Santuy yuk, santuy. Oke. Sebentar Pak. Sini Pak. Sini aja Pak. Sebentar. Fik gimana Fik? Vicky, ngomong dikit. Fik, ngomong dong Fik. Sebentar dong. Fik. Di tengah sini. Yuk. Saya besarnya telah membuat resah kalian dan saya berterima kasih banget sama Polda Metro Jaya dan Polisi Narkoba karena telah memberikan suatu pelajaran buat saya agar lebih berhati-hati, dan di sini saya sebagai saksi dan negatif, jadi ini suatu pembelajaran yang besar buat saya, dan sekali lagi terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan bagian Polisi Narkoba. Terima kasih. Kronologi Hubungan dengan tersangka. Vicky boleh dong sedikit komentar kronologinya gimana sih Vicky? Lagi ada kumpul apa, Vick? Aduh. Jalan. Baik, buka dulu. Bahagia nggak tante? Bahagia nggak tante? Ayo masuk. Bahagia nggak tante? Tante sempat Pak. Tante. Vicky. 2 hari kan di dalam. Berarti 2 hari ya di dalam. Fik, buka kaca Fik. Jadi Dilan di Tanjung Lesung itu ada baju siang dan baju malam. Nah, baju malamnya kan udah lah ya, maksudnya lekat di badannya. Dan waktu itu aku dan dokter yang potong baju itu. Baju itu kenapa nggak dilepas dari jenazah waktu itu? Karena itu sebagai penanda gitu. Karena sedikit banyak kondisinya mungkin gitu ya, karena itu tenggelam gitu. Udah mungkin hampir tidak bisa dikenal, walaupun kalau aku masih bisa sangat kenal. Cuman buat penanda untuk dokter forensiknya memang baju kan. Jadi aku gunting, dan itu nggak bisa aku bawa pulang. Baju siangnya itu yang aku bawa pulang. Dan alhamdulillahnya baunya masih ada. Oh, ya kalau tidur gitu masih suka. Karena ya masih suka aku cium. Dia gimana ya? Bukan bermaksud buat ikhlas, cuman maksudnya gini. Traumaku itu aku ngerasa buat aku healing, maksudnya teman-teman psikiater juga pada ngomong jangan langsung dihilangkan gitu, pelan-pelan, jangan tiba-tiba gue mau nah, itu yang nyebabin hancur sebenarnya. Ya alhamdulillah jauh lebih baik lah, secara mental juga jauh lebih baik, jauh. Nah, itu ya karena kejadiannya di atas panggung, maksudnya di atas panggung ada microphone, ada drum, mana saudara-saudaraku di 70 di band kan. Aku tahu kalau aku nyanyi, aku pasti akan ikut mereka. Susah gitu. Nyanyi itu jadi hal yang sangat susah buat mereka. Kaitannya itu ya karena 70 itu. Aku pernah ke gap sih sama masih gini. During the process memang aku kebetulan masih gini. Orang tua aku tahu, ibuku tahu kalau aku sangat membutuhkan itu. Somehow kayak anak kecil banget sih, saudara kayak udah tua gitu masih ditemenin ibu gitu. Ya cuman waktu itu memang perlu lah ya, karena kan nggak ada yang ngurusin aku kan. Jadi kayak nyokap pernah colongan gitu, naik ke kamar terus ngeliat aku tidur sama baju Dilan, dia nangis. Cuman maksudnya ya aku bilang kayak it's okay, I'm okay. Ivan sehat Pak. Ini cuma salah satu cara buat menghilangkan aja. Aku nggak pengen terlalu cepat aja. Maksudnya ya jangan jadi sesuatu. Ikhlas kok insyaallah. Maksudnya Dilan juga insyaallah udah di tempat terbaik. Maksudnya tadi malam aku masih minta doa ke nyokap mertua. Maksudnya gini, papa mama mertuaku tuh kita sangat saling menghargai gitu ya. Kalaupun memang Allah kasih, pasti itu akan jadi cerita hidup yang baik. Cuman nggak juga yang jadi nyuruh ataupun melarang juga ya. Jadi
nggak pernah ada pembicaraan itu. Alhamdulillah kita sangat-sangat saling. Nah, aku nggak pernah berencana aku pernah berencana jangka panjang. Aku pernah berencana maksudnya aku nikah, akan hidup sampai mati sama Dilan, akan ngeband sampai tua sama dia. Saat ini aku nggak berani lagi berencana. Maksudnya gini, apapun itu, apapun yang Allah kasih yang terbaik buatku, aku ikhlas. Kalaupun memang nanti suatu saat aku nggak berani ngomong sekarang aku udah membuka hati atau aku menutup hati. Kasih terlalu rendah gitu. Perasaanku kayak terlalu Lovan lo gak ada apa-apanya. Kayak gitu tuh, kayak lo siapa sih lo? Manusia tuh kecil banget. Perasaanku tuh begitu. Jadi aku nggak berani tuh. Aku udah buka hati, aku nutup hati. Aku pengen cari jodoh, aku nggak pengen cari jodoh, aku nggak berani. Apapun yang lo kasih. Dilan itu sosok yang masih gitu, karena 9 tahun 9 bulan di bawahku, dia sosok yang manja banget. Jadi dia selalu nyariin aku kemana aja. Aku selalu di titik tanpa usaha, tanpa effort untuk, maksudnya jadi aku nggak perlu yang sini kayak nggak perlu. Dia yang selalu nempel kayak. Oh, dan itu nyaman banget. Jadi aku mendekati Dilan tuh effort, maksudnya dalam arti gitu, setelah kita menikah, dia yang manja banget, jadi kayak dia yang aku nggak pernah nyari, dia selalu nyari duluan, gitu. Sampai akhirnya nggak ada, baru ngerasa gitu. Kamu kan nggak ada, kamu mana sih gitu, ya gitulah. Biasanya effortless. Sekarang apapun yang aku lakukan aku nggak akan pernah bisa begini lagi. Sampai waktu itu aku jadi setelah kejadian pertama kali aku keluar rumah beberapa bulan kemudian, jadi beberapa bulan itu aku di rumah terus. Tapi nggak berani naik ke lantai 2 karena di lantai 2 di kamar itu kamar sama Dilan. Jadi aku tetap di lantai 1. Aku tidur pun waktu itu di mobil di depan rumah. Karena gimana caranya? Keluar nggak bisa, tidur di rumah hancur gitu. Jadi aku tidur di mobil di depan. Itu berlangsung beberapa minggu. Aku akhirnya berani keluar rumah itu karena ada satu kafe di daerah Kuningan yang memang aku sering banget ke sana gitu. Jadi kayak nyari jejak gitu. Mana ya? Oh ini nih. Aku ngerasa makan. Somehow itu, maksudku mungkin terlihat menyedihkan gitu. Cuman memang waktu itu hal-hal yang kayak gitu memulihkanku gitu. Ada sebuah kafe, ada satu makanan itu Dilan suka banget dan kita hampir tiap malam kalau misalnya bosen kita ke situ buat makan itu doang. Dilan suka banget. Jadi pertama kali keluar aku ke kafe itu. Pesan makanannya terus aku taruh gitu. Biar seolah-olah ada. Ya memang kalau dipikir-pikir kayak sedih banget. Setelah dilakukan lagi kapan? Beberapa minggu yang lalu. Menyenangkan sih. Maksudnya bukan pengen bermaksud buat sedih-sedih enggak. Cuman lebih ke menyenangkan ya, membayangkan. Pernah coba, tapi selalu gagal. Jadi setelah kejadian itu gue pun pengen nyiptain lagu gitu buat meluapkan perasaan gitu. Selalu gagal. Terlalu gimana ya, kadang-kadang orang yang bisa melihat objektif itu adalah orang-orang yang di luar orang tersebut. Gue masih belum bisa melihat diri gue secara objektif. Yang gue tuh kayak gue coba nyiptain lagu tapi isinya tuh liriknya kebaikan hancur gitu. Jadi kayak ini gak bagus sih. Apalagi banyak orang di luar sana yang Kak gimana sih caranya kuat, sedangkan gue sendiri yang gue sebenarnya masih belum kuat. Jadi kalau gue menuangkan itu di lagu, gue nggak pengen itu jadi orang yang merasakan hal yang sama, jadi berlarut-larut dalam kehancuran. Gue nggak pengen itu. Gue pengen orang termotivasi. Oh ya, cuma beberapa detik doang. Cuma jadi panggung ada di belakang. Begitu kan gue jalan tuh, ngeliat kan panggung, lighting semua segala macam. Ya
Makanya sekali lagi gitu, karena gue nggak pengen dramatisir, tiba-tiba gue jadi enggak lah, kuat kok, bismillah kuat gitu. Duduk dan bangkunya gue puter, yang tadinya nggak ada panggung gue puter jadi ngebelakangin panggung, jadi dengan harapan gue nggak lihat biar gue kuat dan gue bisa menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman musisi Jogja. Ternyata baru duduk beberapa detik gitu, manajemenku tuh tanya, sehat om? Sehat. Kuat om? Kuat lah. Ayo tiba-tiba blackout nih, terus ditangkap beberapa orang, terus dibawa lagi masuk ke ruang transit, terus minum teh manis hangat, terus kayak gue berkata ke diri gue kayak, ayolah pan, konyol banget sih, ayolah, mereka udah memberi penghargaannya, masa lo nggak bisa datang. Akhirnya gue dikuat-kuatin lah, naik ke atas panggung, akhirnya bisa sama Sepnin karena gue pengen anak-anak tetap terkait di amalnya. Gini, gue sekarang udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Gue secara pribadi nggak bisa ngasih apa-apa lagi buat anak-anak kecuali aku. Kenapa gue pengen ada nama Seventeen? Ya, dengan nama itu, walaupun anak-anak udah nggak ada, anak-anak masih tetap bisa menghidupi keluarga sampai sekarang dari pertama. Cuma memang banyak yang mempertanyakan masih nggak pan. Maksudnya sekali lagi dari awal gue pengen ngomongin, maksudnya kayak menurut gue niat apapun ya, kalau hal baik tuh beramal baik ya gitu, pertanggungjawabannya kan bukan ke manusia. Jadi waktu itu gue ngerasa gue nggak perlu menjelaskan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.